Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nuril anwar wa syiril asrar wa tiryakil ahyar wa miftahil babil yasar sayyidina Muhammadin mukhtar wa ahlil athar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdali. Allahumma ya Allah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatika wa syahil lana abwaba fadlika birahmatika ya arhamar rahim. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadan wa hasil maqasidana wa yassir lana umurana ikdi hajatina igfir lana dunubana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Puji syukur, alhamdulillah, mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla pada malam hari ini, malam yang kedua di bulan Rajab 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 21 bulan Desember. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita waktu, kesempatan, taufik dan hidayah untuk bisa bersama-sama hadir di majlis ilmu, di majlis Al-Ittihad. Mudah-mudahan hadirnya kita jadi wasilah bahwa kita termasuk umat-umat yang sudah melaksanakan perintah Allah untuk melaksanakan thalabul ilmi, di mana hukum mencari ilmu adalah hukumnya wajib. Jadi ngaji itu hukumnya wajib sebenarnya. Jadi jangan ngaji itu nanti kalau senggang saja. Padahal ngaji itu hukumnya wajib. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimin. Mencari ilmu adalah salah satu kewajiban yang diharuskan, diwajibkan kepada kaum mukmin, muslim dan muslimin. Oleh karena itu, hadirnya kita di tempat ini mudah-mudahan Allah menggugurkan kewajiban kita untuk talab ilmu, menggugurkan kewajiban kita untuk mencari ilmu. Insya Allah, mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan dapat kita manfaatkan. Terlebih kita berada di bulan Rajab ini. Dalam salah satu kitab Duratun Nasihin karya Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khubawi, beliau mengungkapkan bahwa Rajab itu akronim dari 3 kata, 3 huruf. Ro, Jim, dan Ba. Rojab. Ro-nya apa? Rahmatullah. Jimnya apa? Judullah. Ba-nya apa? Birullah. Jadi bulan Rajab adalah bulan yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang dari Allah. Birullah, rahmatullah. Yang kedua, bulan Rajab sebagai bulan judullah. Artinya apa? Bulan kedermawanan Allah. Bulan kebaikan dari Allah. Dan yang ketiga adalah huruf ba, birullah. Kebaikan yang
Allah berikan. Artinya pertama, bagi kita semuanya berada di bulan Rajab, mudah-mudahan kita dapat rahmat dari kasih sayang dari Allah. Dengan cara apa kita rahmat kasih sayang Allah kita dapatkan? Bagi orang yang bertaubat. Makanya bulan Rajab disebut juga bulan taubat. Jadi kalau kita ingin rahmat dan kasih sayang dari Allah, ya taubat sama Allah. Yang kedua, bukan hanya kita mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kita yudullah juga. Kita mendapatkan kedermawanan, kemurahan dari Allah. Kedermawanan, kemurahan dari Allah itu kita dapatkan dengan cara apa? Beribadah. Rahmat Allah kita dapatkan dengan cara bertobat. Terus kemurahan dari Allah, kedermawanan dari Allah kita bisa dapatkan dengan cara beribadah. Malam hari ini dua-duanya ada. Ada tobatnya, ada ibadahnya. Kenapa ada tobatnya? Katakan Nabi, "Man tatahharu fi baitihi summa madu ila baitin min buyutillah liyaqdiya fadratan min faradillah kanat khutuwatuhu akhutul khotiyah wa tarfa'u darajah." Katakan yang Nabi, barang siapa yang bersuci dari rumahnya, tadi pada wudhu dari rumahnya banyak. Wudhu kan habis sholat isya, belum batal kan ya. Barang siapa yang bersuci dari rumahnya, maka sebaiknya berwudhu dulu. Kemudian ma'adhu ila baitin min buyutillah. Kemudian dia berjalan menuju rumah di antara rumah-rumah Allah. Ini rumah Allah yang kalau kita gunakan beribadah kepada Allah. Lihat dia faridatan untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab kita. Tugas kita apa tadi Pak? Mencari ilmu. Tugas kita mencari ilmu. Makanya katakan yang Nabi, kanat khutuwatuhu, ada setiap langkahnya, takhutul khati'ah, Allah hapuskan dosanya. Yang kedua, wa tarfa'u darajah, Allah angkat derajatnya. Jadi hadirnya kita di bulan Rajab terlebih, di bulan yang salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan kita ampunan. Allah juga mengangkat kita derajat dengan cara bertobat kepada Allah. Karena ini bulan Rajab, bulan untuk bertobat, bulan untuk meraih anugerah keberkahan, bulan untuk meraih anugerah kedermawanan, bulan untuk meraih kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bulan Rajab ini adalah bulan untuk menjaga kebaikan-kebaikan dengan cara memuliakan. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam doa tadi para ulama dalam hadis juga diungkapkan, para ulama juga merangkai kata dalam rangka ungkapan doa tadi, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadhana wa hasil maqasidana wa yassir umurana ikdi hajatina ighfir lana dunub. Kurang apa nih Pak? Barik lana, keberkahan kita minta dari bulan Rajab. Keberkahan juga minta di bulan Sya'ban. Makanya ada waw, kata santri mah itu wawnya waw ataf tuh. Jadi kalau kita panjang, Allahumma barik lana fi Rajaba wa barik lana fi Sya'bana. Ada waw di situ, disingkat. Allahumma barik lana koma. Kalau dalam bahasa Indonesia, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban. Ya Allah, berikan keberkahan di bulan Rajab, keberkahan di bulan Sya'ban, dan sampaikan ke bulan suci Ramadan. Bukan cuma sampai ke bulan suci Ramadan, wa hasil maqasidana, hasilkan semua hajat dan keinginan. Kita punya keinginan enggak, Pak? Banyak. Kita punya harapan enggak? Banyak. Kita punya cita-cita enggak? Banyak. Harapan, keinginan, cita-cita, maksud, tujuan
wa hasil maqasidana. Asbab bulan Rajab, Allah hasilkan hajat-hajat kita. Wa hasil maqasid, Allah hasilkan maksud-maksud dan tujuan kita. Kira-kira sulit nggak untuk mendapatkan sesuatu? Sulit. Wa yassir lana ya Allah, mudahkan semua urusan saya, mudahkan semua langkah dan gerak saya. Wa yassir lana umurana, ikdi hajatina, hasilkan apa yang menjadi tujuan dan maksud kita. Dan terakhir, ighfir lana dunubana, ya Allah ampuni dosa-dosa kita. Masya Allah. Yuk, mumpung di bulan Rajab, kita manfaatkan waktu setiap saat, setiap waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ungkapan yang luar biasa dalam kitab Durrun Tunasi ini, ungkapan Syahrul Rajab Syahrul Jur'ah, Syahrul Sya'ban Syahrul Saqli, wa Syahrul Ramadan Syahrul Hasadi. Bulan Rajab mah bulan untuk menanam, bulan Sya'ban mah bulan untuk menyiram, bulan Ramadannya bulan untuk memetik. Apa yang kita tanam? Kebiasaan-kebiasaan yang baik. Mana kebiasaan yang baik? Kita berangkat, ringankan hati dan pikiran kita menuju ke masjid, ringankan hati dan pikiran menuju ke sholat, ringankan hati dan pikiran kita menuju ke majlis alim. Walaupun kita tahu malam hari ini lagi main bola, ini Persib lagi main, main mana? Main Persib. Oh, tuh. Wah, kalau ini nonton seru nonton ini. Tapi kan ringankan. Nah, Syahrul Jur'ah ini, Pak, malam bulan Rajab itu bulan untuk menanam. Nanam kebaikan seperti apa? Benih-benihnya kita tanam. Ini tanaman-tanaman kita mulai ditumbuh-tumbuhkan, kebaikan dalam hati kita mulai tumbuhkan. Kebiasaan kita ngajinya, kebiasaan kita baca Qur'annya, kebiasaan kita melangkahkan kakinya, kebiasaan kita bersedekahnya mulai dibiasakan dari sekarang. Nanti di bulan Ramadan nggak kaget lagi. Jangan ibadah kagetan. Ini di daerah lain, Pak, bukan di sini ya. Bukan di sini, Pak, bukan di sini. Daerah lain malam awal Ramadan 1 sampai 3 sampai 4 masih ramai tuh. Penuh, Pak. Masjid sampai meluber keluar. Musola numplok, Pak, penuh sampai luber keluar. Seminggu lumayan masih penuh. 2 minggu penuh. Tadi penuh banget kan, penuh. Minggu ketiga maju. sudah mulai maju. Minggu keempat ya hanya tinggal karena nggak dibiasakan. Tapi kalau sudah terbiasa mah, coba Pak, mohon maaf. Kalau kita sudah terbiasa ngaji, kita ngaji enteng, Pak. Enteng. Coba kalau nggak biasa ngaji, untuk datang malu gue, untuk datang gak enak, kan gitu ya. Tapi kalau kita sudah terbiasa, insya Allah jadi kebaikan. Kalau kita biasa langkah kaki ke masjid, nggak akan bilang orang tumben, lagi bener, enggak begitu kan? Terbiasa, insya Allah. Ayo Pak, biasain, mumpung kita di bulan bulan untuk menanam. Yang ketiga, yang kedua adalah bulan Sya'ban. Nanti setelah bulan Sya'ban, kebiasaan-kebiasaan yang positif, yang baik mulai disiram, dibiasakan, yang tadi dijaga, dipelihara, dipupuk biar tumbuhannya baik, disiram, biar tumbuhannya subur, dipupuk, biar tumbuhannya menghasilkan buah, dijaga. Begitupun ibadah, ditanam, dipupuk, disiram, dijaga. Terakhir nanti bulan Ramadan, bulan untuk menghasilkan. Nah, ini salah satu poin penting ketika kita berada di bulan Rajab. Saya punya tanggung jawab moral untuk saling mengingatkan diri saya, mengingatkan kita semuanya. Ayo kita manfaatkan untuk bertobat sama Allah.
Ayo kita manfaatkan untuk memperbanyak amal ibadah, memperbanyak amal soleh. Ayo gunakan kesempatan kita untuk meraih kemuliaan bulan Rajab ini dengan kegiatan-kegiatan ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan pembahasan kita seputar muamalah sedikit lagi nih. Satu topik pembahasan kita selesai. Pembahasan kita sampai ke pembahasan tentang salah satu muamalah. Kemarin itu ada tentang jual beli, kalau nggak salah ya. Ya, kemarin itu ada yang bertanya gimana kalau hukumnya jual beli emas apa online ya? Iya. Terus gimana? Ya, emas digital, kripto apa tuh? Kripto atau apa lagi? Gini Pak, prinsipnya begini. Nanti perkembangan teknologi, perkembangan zaman akan berkembang cepat. Begitupun dalam konteks kita berjualan. Dulu, hanya ulama fikih itu pembahasan tentang jual belinya luas kan. Dulu yang namanya jual beli harus ada penjual, harus ada pembeli, harus ada barang yang dijual, belikan, harus ada ijab dan qabul, harus ada barang yang akan diserah terima. Sekarang kira-kira mulai sedikit bergeser. Bergeser Pak sekarang. Coba Pak, kalau kita pergi ke suatu tempat, kita belinya dengan menggunakan koin ya Pak, koin ya. Ada yang di transfer ya. Kalau kita beli itu, itu jual beli pakai rupiah itu nggak laku mana. Itu harus ditukar dengan kan gitu Pak ya. Sekarang makin berkembang Pak, makin berkembang. Nanti akan muncul. Sekarang kan ada COD. Zaman dulu mana ada COD Pak? Iya kan Pak? Ada jual beli, kita beli. Sekarang mah toko-toko pada nganggur. Kenapa? Bukan nganggur sebenarnya, jualannya jualan online kan. Terus ada yang kemarin tanyakan ada emas digital. Itu gimana hukumnya? Secara prinsip perkembangan zaman, perkembangan teknologi, perkembangan jual beli itu pasti akan berkembang cepat malah akan cepat. Nah pertanyaannya boleh nggak tuh Pak? Kata kuncinya selama dalam jual beli itu tidak ada unsur gharar. Satu, tidak ada unsur gharar itu apa? Tidak ada unsur perjudian, untungan. Siapa tahu gua dapet ini dengan kita masang sekian. Nah itu kan berarti ada unsur apa? Gharar, judi. Ada unsur ghararnya. Yang pertama tuh, prinsipnya apapun jenis transaksinya, kalau ada unsur gharar haram tuh. Apapun jenis jual belinya, kalau ada unsur gharar dilarang. Apapun bentuk muamalahnya, kalau di dalamnya ada unsur untung-untungan, nggak boleh. Satu tuh untung-untungan. Yang kedua ada unsur dolim. Ada unsur dolim itu apa? Menguntungkan sebelah pihak yang tidak dengan disertai dengan istirdo, tidak saling ridho. Terserah gue yang punya barang, gue yang ini, sehingga digencet tuh. Ada orang yang membeli sesuatu dari seorang petani misalnya, sebelum dia tahu harga yang sebenarnya, dia sudah langsung dipotong kompas tuh. Udah nggak usah nyari siapa yang beli, udah saya beli dah. Padahal harga kacang ini kalau di pasaran misalnya harga 20.000 sekilo. Tapi karena dari penjual nggak ngerti harga di pasar, cukup membayar hanya 5.000 perak misalnya. Contoh nih Pak. Ditutup tuh sumber informasi, dibeli langsung diborong biar orang lain. Itu jual belinya sah atau tidak? Sah, tapi dilarang.
jual beli itu ada yang sah tidak dilarang, ada yang sah tapi dilarang, ada yang tidak sah dan dilarang. Nah, hati-hati, tinggal klasifikasikan saja mana yang termasuk jual beli yang sah dan tidak dilarang, mana jual beli yang sah tapi dilarang, mana jual beli yang tidak sah dan juga udah pasti dilarang. Contoh jual beli yang sah tapi dilarang. Ada nggak Pak contoh? Jual beli yang sah tapi dilarang. Rukunnya terpenuhi. Ada penjual, ada pembeli, ada barang yang dijual belikan. Tapi dibelinya dipaksa. Jual belinya sah nggak? Sah jual belinya, tapi nggak boleh dilakukan. Tapi nggak boleh dilakukan. Ada jual belinya sah atau jual belinya tidak sah, tapi dilarang. Sekali lagi, kalau tadi jual belinya sah, dilarang. Jual beli sah, tidak dilarang, untuk udah pasti jual beli yang normal, yang biasa. Ada jual beli yang tidak sah dan dilarang. Jual beli barang yang haram, jual beli bangkai, jual beli najis, itu tidak sah dan juga dilarang. Selama tidak ada unsur yang didolimi, selama tidak ada unsur gharar, selama saling tahu atau saling ridho dari apa yang kita jual belikan, halal sah. Gimana Pak? Kita tidak tahu penjualnya, tapi detail barangnya jelas, konkret. Contoh, jual beli online itu kita tahu nggak Pak orang yang jual? Tidak. Kayak gimana tuh? Nggak tahu juga. Tapi di situ jelas minuman fit ukuran berapa ini? 220 mili itu harganya sekian, perdusnya sekian, dan seterusnya. Ada di barang itu namanya apa? Spesifikasi ya. Ada spesifikasi barangnya, jelas, detail di situ. Selama tidak ada unsur penipuan, sah. Jadi perkembangannya. Tapi kalau ada unsur penipuan, yang bahaya kan gitu Pak di online. Online itu kan nggak bisa dibalikin lagi. Kalaupun dibalikin juga, ya, proses juga. Beli ukuran XL, yang datang ukuran S. Iya. Beli ukuran L, yang datang 3XL. Ya kadang-kadang kan begitu, nah itu nggak boleh. Sah nggak jual belinya? Tapi jadi nanti Pak, nanti akan perkembangan teknologi, perkembangan informasi, perkembangan zaman itu akan semakin cepat dan luas. Prinsipnya silahkan jual beli. Yang penting tadi kuncinya, tidak ada unsur judi, gharar, tidak ada unsur penipuan, tidak ada unsur haram, tidak ada unsur ribawi. Kalau masih ada unsur-unsur yang tadi, hati-hati, jual beli kita jadi tidak sah, bahkan jual beli kita jadi haram. Gimana kalau kita jual beli tapi barang tersebut atau sesuatu yang digunakan untuk maksiat? Sah nggak jual belinya? Sah. Dilarang nggak? Dilarang. Ini maaf nih, jual beli ayam jago boleh nggak? Boleh. Boleh lah. Kalau nggak boleh mah saya pulang dijagain tuh sama yang jual ayam jago. Tapi ada tapinya. Kalau kita jual beli ayam sengaja untuk diaduin, jual belinya sah. Tapi kalau di Garut itu ada domba Garut, harganya mahal banget. Mahal.
Domba kan, domba itu mahal, tanduknya. Aduh, domba beda lah. Harganya berapa kali lipat itu? Kalau untuk sekedar Jual beli. jual beli pamer dan segala macam, silahkan. Tapi kalau untuk Aduh. budaya dengan alasan Gaya. makanya ya jangan diaduin udah bisa ya. untuk apa namanya, untuk hiasan Koleksi. aja kan itu hobi. Kalau tapi sekarang tuh udah nggak ada. Dulu itu di daerah kampung, ayah saya kan dari kampung Cigula tuh. Cigula tuh di Bingung Galunggung tuh. Itu kan masih banyak babi hutan. Jadi kampung saya namanya Bagong. Bagong itu diburu, kemudian setelah diburu dibeli oleh, kalau kita sekarang cukong kali namanya, oleh cukong. Nah, disimpan tuh di hutan pakai bambu keliling kayak gini Pak. Waktu kecil saya ngalamin itu di bambu. Nah, iya, yang punya anjing tuh bayar tuh, diaduin di Karangan. di babi hutan Arena. tadi, di Bagong tadi. Wah, masya Allah, seru tuh Pak. Masih kecil dulu nggak ngerti, seru tuh. Zaman dulu masih ada tuh Pak. Sekarang kayaknya udah babi hutannya udah jarang kan, babi hutannya juga. Nah, itu hati-hati, jual belinya sudah jelas tidak sah dan juga sudah barangnya najis, sudah babinya juga hukumnya najis, ditambah dengan tujuannya pun untuk Aduh. sudah dosa. Jelas yang jual belinya adalah tidak sah dan juga dilarang. Jadi secara prinsip apapun nanti bentuk jual belinya disesuaikan dengan perkembangan silahkan. Tapi yang paling penting tidak ada unsur pokok tadi. Tidak ada unsur pokok tadi. Kalau tidak terpenuhi sah. Tapi kalau terpenuhi unsur gorornya, penipuannya, dolimnya, unsur barangnya juga barang haramnya atau barang juga untuk maksiatnya, maka sudah jelas hukumnya tidak boleh dan dilarang. Nah, itulah hal terkait dengan kaitan dengan masalah muamalah, amal yang kaitan dengan manusia, yang ada kaitannya dengan transaksi ekonomi. Kemarin pembahasan kita sudah sampai ke situ. Sebelumnya sudah kita bahas mengenai riba, sebelumnya juga sudah kita bahas mengenai jual beli juga. Nah, insya Allah mungkin di 1 tahun ke depan, 1 tahun lagi. Dan sekarang di tahun penghujung Pak. 1 tahun ke depan insya Allah nanti kita ganti dengan topik yang baru. Topik apa nanti? Nah, nanti disesuaikan pembahasan kita kaitan tentang muamalah. Saya kira sudah cukup. Barangkali ada yang mau disampaikan, barangkali ada yang mau ditanyakan terkait masalah muamalah, silakan. Ada yang bertanya Pak, silakan. Misalkan kita kan itu ada transaksi tadi ada goror, kita nggak tahu misalkan ya antara penjual dan membeli. Saya pembeli masa dirugikan sama penjual. Apakah kita dosa semua? Dosanya itu ke penjual atau pembeli? Kalau kita misalnya rugi, nanti kita nggak tahu. Dosanya? Yang dosanya itu yang beli atau yang jual? Iya. Kalau Keduanya. yang dirugikannya si pembeli, otomatis yang dosa jual. Tapi kalau memang sama-sama tahu bahwa itu merugikan tapi kita tetap melakukan, Ya. Dua-duanya bisa. Dosa. Dua-duanya. Contoh, sudah jelas narkoba mah merugikan kesehatan kan, tapi kita tetap beli, sudah jelas itu mah. Jadi tergantung akadnya. Makanya yang paling penting jual beli itu akad Pak. Akadnya. Nah akad itu kan situasional seperti tadi. Kalau kita beli online itu kita nggak tahu ini, tapi kita bisa tahu
spesifikasinya, makanya lihat apa dalam ulasannya, ya Pak ya, dicek ininya, barangnya, ukurannya dan seterusnya, warnanya, detailnya, bahannya kan jelas di situ. Oh, dengan kita mengetahui sifatnya berarti kita sudah tahu. Jadi kalau mengalami kejadian tadi, ketika kita bertransaksi ternyata ada pihak-pihak yang dirugikan karena ternyata barangnya cacat misalnya, atau barangnya tidak sesuai dengan ini, yang dosanya pembeli atau penjual? Ya penjual, kecuali kalau sudah jelas ada kurangnya, tetap kita beli tapi kita minta sempurna. Beda dengan kalau ada kurangnya tapi memang kurang, harganya pun harga kurang, ya silahkan. Contoh seperti apa Pak? Jual beli barang yang barang diskon. Barang diskon itu kan barang reject lah ya. Barang reject harganya turun nggak? Udah pasti turun Pak. Tapi turunnya harga itu memang sesuai dengan kondisinya, diketahui. Nah yang nggak boleh itu kekurangan-kurangnya ditutup-tutupin. Itu nggak boleh. Unsur penipuan. Unsur penipuan ada muncul. Tapi kalau ya kenapa dari harga 200.000 jadi harga 40.000? Ya karena memang A, B, C, D dan seterusnya. Oh jelas ya sudah. Itu Pak. Setelah kita Monggo. kalau upah ya, jasa itu masuk jual beli bukan ya? Jasa. Misalnya kita kan jasa tolong orang itu bikin apa gitu kan? Itu mah bukan jual beli ya, jasa itu. Bukan jual beli. Tapi kita bisa dapat jasa dari hasil jual beli. Contoh, saya nggak punya barang. Komisi. Nah, komisi atau apa sih namanya ya? Broker. Calo. Bahasa kerennya itu apa? Bukan broker, bahasa kerennya itu apa sih namanya? Perantara. Iya, pelantara. Tapi kalau anak sekarang namanya apa sih? Allah karim. Ya bahasa kita nggak kelar udah jelas. Kita nggak punya barang tapi sejualan, kan banyak sekarang anak-anak muda itu kan begitu Pak. Dropship atau apa sih dropship ya? Ya itulah istilahnya. Jadi saya nggak punya barang, tapi misalkan Pak Ustadz punya hasil baju nih, Bapak misalkan punya sarung bagus nih, saya tuh nggak punya barang, tapi saya menjualkan. Nah, itu kan saya sebenarnya punya jasa karena menjualkan. Kalau yang punyanya memang ridho untuk menjualkan barang kita, mau harga saya jual dari Pak Ustadznya 100.000 saya jual 200.000, boleh nggak? Boleh. Nah itu kan gitu kan, dapatnya di situ. Sekarang mau banyak Pak para penjual tapi nggak punya toko, banyak gitu. Selama tidak ada penipuan, selama prinsipnya gitu aja Pak. Apapun jenis jual belinya, asal jangan ada nipu, jangan ada judi, jangan ada goror. Diketahui jelas, monggo. Jadi boleh tuh. Mungkin jasa saya menjualkan itu, tapi saya dapat keuntungan dari barang yang saya jual dan dapat keuntungan dari yang menjual. Ya, monggo silakan. Berarti kalau yang jasa misalnya bikin KTP, jasa bikin kan itu enggak ya, bukan ya? Itu beda Pak. Upah berarti itu ya. Upah. Bikin ini itu mah broker ya. Kita sertifikat itu kan. ada lagi mobil Ustaz tadi bisa dibilang jual beli yang najis nggak boleh gitu. Nah kalau momennya najis itu ternyata bermanfaat, kayak sekarang kan tren tuh pupuk organik, tai ayam, tai kebo, itu jual beli. Nah itu kan sebetulnya awal dasarnya barang najis. Satu mungkin kalau macam mengundi nasib, nah itu kan sekarang tren jual beli saham, reksadana dan macam itu kan sistem aja dengan mengundi nasib gitu. Ya. Itu Gimana hukumnya gitu ya? Kalau jual beli pupuk organik, jual beli pupuk cair,
Gitu Pak ya? Atau jual beli apa? Kalau kita jual beli pupuk organik, yang kita jual kotorannya atau pupuknya? Pupuknya kan? Tapi ada yang jual memang tainya Masih berupa masih berupa tai. Tapi kita sebutnya tetap bahasa halusnya pupuk ya. organik. Kalau sudah berubah Wujud nama. dan namanya pupuk, walaupun sumber asalnya dari kotoran tadi, selama kita tidak menjual kotorannya, sah. Yang nggak boleh itu kan seperti kita mau beli, saya pengusaha pupuk, sumber itu misalkan dari kandang ayam atau apa ya, contoh kandang ayam saja. Kalau saya sengaja beli kotoran ayam untuk saya gunakan pupuk, nggak boleh, tetap nggak boleh, karena jual beli barang najis. Tapi kalau sudah diolah gitu, pengolahan, kalau sudah diolah menjadi pupuk, ya kita belinya pupuk. Tapi kalau itu udah jelas istilahnya aja, padahal isinya Sama baik. sama baik, kotoran juga ya jelas nggak boleh najis. Tapi kalau ada manfaatnya, banyak mana kemanfaatannya dengan kemadaratannya. Tapi selama yang kita jual belikan yang najis stok, yang misalkan dari kotoran, jelas dilarang. Yang berikutnya mengenai tadi reksadananya atau jual beli saham. Jual beli saham, kalau ada unsur gororo, kalau ada unsur judi, kalau ada unsur, ya pasti kencang ya Pak, unsur judinya kencang, kita bilang. Makanya orang beli saham itu ada yang memang lihat ya tujuannya, akadnya aja, akad. Yang tuan mobil soalnya. Akad kan bisa saja. Gambling. Saya beli rumah, kan investasi juga. Saham saya mau bangun rumah sekian, kan saham juga. Tapi kalau saham per lembar sekian gitu ya Pak? Ya, saham yang di bursa efek itu. Saham di bursa efek. Ya, lagi naik nih, lagi turun, kita beli kan. Kita gini naik, jual. Untung. Itu ntar turun. Kita jadi harus bisa memprediksi. Keuntungan lah yang jadi kan. Kalau untung ya untung banget, kalau buntung ya buntung banget ya gitu ya. Makanya ada yang tinggal kolor doang kan gitu ya Pak. Mas Itu. juga kadang gitu juga terus. Ya. Misalkan Mas kemarin turun di 1,3 terus sekarang hampir 2 kali per 2 gitu pas jual. Wah, kita beli itu pas ini. Kalau Ya, boleh. mungkin udah tahu harganya saya. Boleh itu. Kalau emas, sengaja beli emas, untuk nanti kita jual dengan harga yang tinggi, apa-apa. Karena kita udah tahu harganya. Iya. Tapi kalau saham itu kan Belum tahu harganya kita udah bakalan naik lagi besok nih kan. Masih gambling. kalau unsur gamblingnya tinggi, Mas digital hari tadi. Yang mas kita. Mas digital tabungan. Saya nabung nih. ya seperti yang Bapak itu ditanyakan ya. Iya. Nabung 3 juta. Pak Ahmad. sekarang. Ya, prinsip yang penting prinsipnya tadi aja. Kalau kita kira unsur gamblingnya tinggi, lebih baik kita hindari. Kalau unsur, ya kan kadang-kadang kita nggak tahu. Ini makanya kan suka dipencongin terus itu Pak ya. Makanya ada sebagian ulama mengatakan melarang. Ada sebagian ulama yang mengatakan boleh, karena memang ya bagian dari transaksinya memang harga saham di PT ini per lembarnya sekian. Sebenarnya sudah jelas di situ, tapi kan di waktu kita jual belinya juga lihat pas naik turunnya. Kalau saham itu kan per lembarnya jelas ada, per lembarnya jelas kan, Jelas. harganya per lembar sekian. Tapi bisa dijual ketika harga yang Tinggi. lagi tinggi. Sama seperti kita beli emas, sekarang harganya, waktu saya beli harganya 1.300.000, saya mau jual nih, ternyata harganya 2.600.000, kan begitu itu. Boleh kalau tapi kalau Banyak kan ini saya kalau
main tadi itu kan ada aplikasi jual beli saham tuh. Itu kadang-kadang harga turun nih, apa harga lagi nih Lagi anjlok. gitu loh. Dia perkirakan tentunya nanti naik, tentunya malah turun lagi gitu kan. Kita memang nggak Gambling. bisa membaca gitu. Iya, unsur gamblingnya Iya, kuat. kalau emas beda, yang penting kan nggak bakal turun sendiri. Ya, lebih baik kita hindari kalau memang unsur gamblingnya lebih tinggi. Lebih baik kita hindari. Ya. Kalau gadai misalkan ya, gadai itu kan kadang ada orang tiga. Gadai itu sebenarnya kan boleh dipakai nggak sih? Oh, boleh. Nah itu yang kadang orang gadai Tergantung motor, akad, Pak. Tergantung akad. kadang motor dipakai kan. Tergantung akad. Iya. Tergantung akad. Gadai itu tergantung akad. Perjanjiannya ya. Oh iya, maksudnya gimana? Ya ketika mau saya gadain motor saya, bukan berarti ya sudah gadain motor tapi nggak boleh dipakai lah, ngapain digadain? Kan gitu Pak. Jadi akadnya saja. Akadnya itu ketika akad si barang yang kita gadaikan itu boleh digunakan atau tidak. Nah kecuali kalau saya gadaikan laptop saya misalnya, ya tidak untuk digunakan kan? Ternyata digunakan. Bisa. Nah itu kan sudah melangkah. Sekali lagi yang paling penting dia apa? Akadnya. Akad ketika gadainya seperti apa? Kan beda-beda Pak. Gadai barang, kalau nggak salah gitu ya. Barang yang bergerak, barang yang tidak bergerak kan akadnya berbeda. Jadi sangat tergantung dari bentuk akadnya. Boleh nggak sih digunain barang gadainya? Akadnya gimana? Saya gadaikan rumah saya ke orang, boleh dipakai nggak rumahnya? Kalau nggak dipakai ya ngapain digadain? Kan gitu logikanya. Jadi tergantung akad. Yang paling penting adalah akad yang jelas. Kayak gadai sawah juga kan. Iya, digunain kan? Ya artinya digarap untuk mencari keuntungan dari barang yang kita gadai. Karena akadnya ya jelas. Lah ngapain kita gadai sawah kalau sawahnya nggak boleh kita Harap. Nah gitu kan prinsipnya gitu. Jadi tergantung akad. Jadi jenis gadainya, barangnya apa, yang penting jelas akad. Masih ada? Bentar lagi. Iya silakan. Ini masalah ngaji ya. Ngaji kan artinya hukumnya wajib gitu kan ya. Lalu pengajian banyak nih, pengajian di masjid sini-sini, apa kita harus ikutin apa enggak, bagaimana gitu, apa cuma satu aja gimana? Itu jadi kita bagaimana gitu. Enggak. Pengajian banyak gitu ya. Kita ngaji itu seperti itu gitu misalnya. Di masjid ada. Orang ngaji kan wajib bukan hukumnya. Kalau kita nggak ngaji tapi ada yang mengaji lain bagaimana? Iya. Ngaji di sini, ngaji di sono, RT sini, RW sini itu banyak banget ngaji. Wajib nggak datang? Wajib Pak. Wajib. Semua. Wajib kan cari ilmu. Tapi kan, nah ada tapinya ya. Tapi kan fisik kita terbatas. Saya jamaah ngaji di sini. Saya nggak ngaji di sana karena bukan ini. Ya itu situasional. Itu yang wajib itu yang ditanya Apa mesti setiap? Bisa nggak kamu ditanya? Apa minimal kita sudah menggugurkan? Sudah menggugurkan. Karena kita udah ada satu gitu. Sudah Kan nggak mungkin. Iya, sudah. kan itu kan wajib. Ada kita ikutin terus apa gimana? Sudah. Yang penting sudah tergugurkan. Satu kali aja dalam sebulan gimana? Bukan satu kali juga Pak. Tambah ilmu ya nggak apa-apa. Makanya saya hati-hati menjawabnya karena takutnya itu justru jawabannya. Saya nggak mengatakan cukup satu kali, nanti akhirnya cuma aja satu aja. Gitu ya, sebisa mungkin. Bukan sekali nih. Sebisa gugur mungkin dari sononya gitu. kita beribadah sebanyak mungkin ya semampu kita. Tapi ngaji sono Iya, langsung. serius. Coba Itu kalau misalnya ada ngaji tahu nggak? Ya malam kagak, sebulan sekali. Nah makanya kan saya menghindari jawaban tadi sebenarnya cukup sekali. Enggak begitu juga kali. gitu. Dalam sebulan apa dalam seminggu apa dalam sehari gitu. Sebisa mungkin, semampu mungkin kalau kita bisa dan ada kesempatan ya ayo. Maksudnya mungkin gini, apa namanya, yang dasar hukum wajib itu. Gugur, udah gugur ya, Gugur. udah gugur. Jangan tuh berpikirnya di gini.
Tapi saya kalau nggak ini, soalnya dosa. Keliling set. Siapnya gitu. Jadi nggak berhenti kan gitu. Udah gugur bagaimana tuh? Bagusnya begitu. Iya, tapi kan jaga. Saya kadang-kadang suka ini Pak, di kampung saya itu, kalau di kampung saya itu kalau ngaji itu kan terutama ibu-ibu Pak, bapak-bapak juga sama. Kan hari Senin di mana gitu ya Pak, Selasa di mana, jadi satu minggu itu full Pak. Makanya warna baju itu di lemari itu banyak gitu. Ini di masjid ini, di madrasah ini, warna ini ngajinya kan gitu Pak. Ya, itu kan bagus, selama kita mampu dan bisa monggo. Tapi kan kerja, tapi kan, ada tapi kan situasional. Malas itu, malas. Ya, nama? Tapi kan malas itu. Itu jelas itu. Di sana malas ya, begitu. Di sana malas gitu kan ya. Namanya dakwah Nggak bisa di sana malas gitu. Atau Apa harus Saya- untuk ikut juga? saya nggak mau ngaji ke sana, kenapa? Gue malas aja. Nah itu yang nggak boleh. Itu yang nggak boleh. Kalau nggak ngaji udah nggak ngaji. Jangan dikaitkan dengan orang. Nggak bisa memandang kalau Nah, alasan. Wah, saya emang nggak suka ngaji di sini karena Lu di begini. rumah aja ada. Saya nggak suka ngaji di sana karena ngaji kan gitu. nggak boleh mengkaitkan dengan sesuatu yang ada lagi sudah. Cukup ya Pak? Cukup ya? 1 jam cukup. Cukup karena besok kerja. Situasional itu. Nah itu situasional, benar Pak. Maksudnya gitu. Mudah ya mudah-mudahan apa yang disampaikan yang benar saya kira dari Allah, yang salah atas kebenaran kerabat saya pribadi mohon maaf. Khutbah pada makanan untuk bilang kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus selanjutnya mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama bermunajat. Ini bulan Rajab, bulan ijabatul doa, bulan untuk meminta dan merintih sama Allah, bulan untuk berharap dan meminta sama Allah. Mudah-mudahan segala apa yang kita inginkan, segala apa yang kita harapkan, segala yang kita cita-citakan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamu radhiyallahu tabaraka wa taala min kulli sahabat Rasul. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana wa yassir lana umurana ikdi hajatina ighfir lana dunubana. Allahumma inna nas'aluka khairal mas'alati wa khairal du'a wa khairal najah wa khairal ilmi wa khairal amal wa khairal thawab wa khairal hayat wa khairal amal. Sabitna wa thakil mawajina wa hakik imanina wa rafa' darajatina wa dakhilna jannatan mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ihfaz ummata sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad rahmatan amatan ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad maghfiratan amatan ya rabbal alamin. Allahumma fariz an ummati sayyidina Muhammad farjan ajilan birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon Allah ijabah dari kita semuanya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian pengajian kita malam hari ini. Terima kasih Ustaz atas semuanya. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semuanya. Bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akhiri sama-sama kita baca